kalau kita bahas masalah public figure, wajahnya Mbah Darmo kok tiba-tiba berubah jadi keungu-unguan ya guys ya. Sajane ki ono apa? Dia sudah mulai panik guys, sudah mulai panik. Ini Mbah, terus kapan kelone Mbah ngono. Lah Benar-benar podcast yang keren ya saya nih. Saya selalu pernah podcast kayak gini, tapi ini yang paling nervous ya, agak-agak gugup gitu ya. Pernah nggak sih sampai terjadi cinlok dengan konten kreator cewek gitu, Mbah? Kalau sama konten kreator cewek belum pernah. Berarti kalau bukan konten kreator pernah. Baik, selamat malam pecinta Papa Kilo Production, channel khusus podcast dan short movie. Malam hari ini saya kedatangan tamu jauh. Seorang konten kreator yang cukup jauh. Beda provinsi tentunya. Oke, penasaran kan? Stay tune di Papa Kilo Production. Oke guys, kita kedatangan tamu dari Jawa Tengah, yaitu dari Kabupaten Kebumen. Siapa lagi kalau bukan Mbah Darmo? Monggo Mbah. halo Papa Kilo. Iya, nggak usah pakai Papa Kilo keles. Gimana kabarnya Mbah? Alhamdulillah baik nih. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Kapan nyampe di Surabaya Mbah? Ini udah 2 hari nih di Surabaya. Udah 2 hari? 2 hari. 2 hari. Kok kayaknya wajahnya tegang guys di depan kamera. Padahal dia biasa live streaming ya. Aduh, Padahal gimana ya? hanya sebuah kamera di situ kok bisa, Iya, bisa agak nervous ya, gugup. nervous ini kayak diwawancarai sesuatu. Ya. Sesuatu ya, bukan seseorang ya. Oke. Suatu kebanggaan buat Mbak Darmo untuk podcast di channel Papa Kilo ini. Oh, biasa aja lah. Ya. Sebuah amazing karena perjalanan jauh ya, Bah, ya, dari Iya. Kebumen kemari. Perjalanan jauh. Oke, Bah. Kita berbincang-bincang, Bah. Udah kira-kira berapa lama Bang konten, Bah? Explore. Kalau saya mengeksplor dari tahun 2019, mungkin 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun di channel YouTube. Di channel YouTube ya. Iya. Kira-kira dari 2019 sampai 2022 udah berapa lokasi yang udah dieksplor, Bah? Tuh kemudian sampai 200. 200 lokasi. Wow, basic. Saya 2 tahun baru 300-an. Beda dikit lah. Ada dikit. Beda dikit. Biasanya di hutan soalnya. Bukan di apa ya, bangunan atau indoor gitu. Biasa di outdoor ya? Iya. Oke. Seringnya. Bah, dari 200 lokasi itu kira-kira yang terjauh mana, Mbah? Yang terjauh kalau ke timur di Surabaya ini. Di Surabaya ini. Iya. Oke, kalau ke barat? Kalau ke barat Tangerang. Oh, Tangerang. Tangerang. Dari tempatnya Mbah Darmo tinggal itu kan ada rumah sakit umum daerah RSUD Kebumen. Itu udah terbengkalai. Gitu. Itu udah berapa ratus kali kira-kira sana, Mbah? Itu bisa dihitung berapa? Waduh, bingung saya itu menjelaskannya. Jadi setiap kali ada tamu kemungkinan ya, itu pasti kita juga ikut ngonten di situ, bahkan mungkin hanya sekedar say hello sama penonton. Terus, Begitu ya. Iya. Oke. Di Kebumen itu kalau boleh saya tahu ada berapa lokasi sih, Mbah, selain rumah sakit itu? Kalau sekarang yang saya temukan sekitar 7 lokasi explore. 7 lokasi. Salah satunya rumah sakit itu. Iya. Dari 7 itu, yang paling angker yang mana? Yang paling angker di RSUD Kebumennya. Yang paling angker? Iya. Wah, masa sih? Ya yang lainnya tidak ada yang angker. Masa? Iya, tidak ada Padahal yang angker. kalau saya di situ ngonten kan satu hari sempat 2 kali waktu itu ya. Iya. Satu malam saya sempat 2 kali, kemudian di malam berikutnya saya ngonten 1 kali, berarti 3 kali di dalam waktu 2 hari. Live streaming, vlog, kemudian vlog tanpa lampu ya. Saya ke situ. Pakai lilin itu waktu itu. Pakai lilin ya. Sampai dibilang gila saya sama orang sana itu. Berarti selain itu nggak ada yang lebih angker? Tidak ada. Nggak ada. Tidak ada. Dan dari 7 lokasi ini kira-kira ada yang berbayar nggak sih, Mbah, lokasinya di Kebumen itu? Kalau berbayar mungkin kita tidak ada yang berbayar ya. Kemungkinan semuanya itu free.
Free. Tapi pengertian dari kita semua konten kreator karena mungkin ada penjagaan. Oh ya, jatuhnya kerohiman ya, Iya, sukarela gitu ya. sukarela. Oke, tapi tidak ada patokan harus bayar sekian gitu, nggak ada ya. Alhamdulillah di Kebumen tidak ada. Tapi pada waktu itu saya sempat dengar katanya ada preman yang malak gitu di RSUD Kebumen, gitu bener nggak? Iya, itu benar. Itu kejadiannya sekitar tahun 2021. Setahun yang lalu. Iya, itu Sesudah saya atau sebelum saya? sebelum. Sebelum saya ya. Oke. Mbah, lokasi yang paling resek yang pernah sampean explore di mana, Mbah? Kalau lokasi paling rese, saya belum pernah menemukan lokasi yang rese ini. Resek itu dalam artian mungkin warga sekitar atau mungkin warga sekitar itu tidak terima karena merasa bangunan itu angker, lah kok kamu datengin di explore akhirnya hantunya ngamuk gitu loh, kurang lebih seperti itu. Kalau selama saya explore belum pernah ada kejadian dari warga ataupun orang-orang sekitar yang mendatangi saya untuk rese pada saya gitu. Oh gitu ya, berarti Mbah Pekok pernah digrebek itu bukan karena resek ya, tetapi lebih tepatnya warga menjaga lokasi itu, begitu ya? Kalau waktu Mbah Pekok, kejadiannya Mbah Pekok itu. Karena Mbah Pekok kan pernah digrebek itu, saya ingat banget itu. Saya nonton pada waktu itu. Oh, kejadian itu emang warga Kebumen itu ya? Oh bukan Kebumen itu, di tempat yang lain. Nah. Ya, mungkin itu kurangnya koordinasi dari konten kreatornya mungkin itu. Oh gitu ya. Iya. Pernah nggak sih ketemu penampakan asli selama ngonten? Kalau penampakan asli, saya pernah. Di mana itu kira-kira? Itu ada di Semarang, tepatnya di Rumah Belanda. Wih, Itu di daerah Poncol. daerah apa? Oke. Dan yang asli lagi ada di Bukit Silayur, Jawa Barat. Semarang. Semarang juga dua-duanya. Dua-duanya. Seremnya gimana itu, Mbah? Penampakannya benar-benar penampakan apa ya, yang mungkin bagi orang awam itu ini lebih dari kayak kuntilanak atau pocong. Itu penampakannya benar-benar kayak mirip manusia tanpa kepala. Wih, beneran itu? Beneran. Wih, gokil. Saya hanya melihat itu ya. Dan Tapi dia berinteraksi, bergerak, mendatangi atau menyapa, berbicara gitu? kalau bergerak dia hanya melayang di belakang. Di belakang. Gimana tahu kalau bisa itu penampakan? Sedangkan kan dia di belakangmu. Nah, ini kejadiannya mungkin pengalaman pribadi ya. Waktu saya masuk ke daerah Silayur itu, saya melihat sosok itu dan saya langsung keluar. Waktu itu saya bareng teman saya, 2 orang masuk ke lokasi itu, yaitu Bolang Malam. Dan kejadiannya saya melihat sosok itu, terus saya ngajak Bolang Malam untuk keluar dan jangan sampai melihat ke arah belakang karena sosok itu terus mengikuti kita. Wih, Dan kejadian waktu itu kita rame-rame itu. rame aja dibuntutin begitu? Iya. Dan saat kita sampai di tim pantau, itu kejadian sampai tim pantau itu banyak yang melihat sosok seperti genderuwo bermata merah. Itu kejadiannya. Itu jam berapa kejadiannya? Kejadian sekitar jam 1 malam. Itu masih di aplikasi ini ya, bukan di aplikasi T2 ya? Yang Kejadian itu di Silayur? ya kalau di aplikasi T2. Sudah di aplikasi T2? T2 dan saya juga di aplikasi ini. Oh gitu. Bah, kasih penjelasan kepada viewer bahwasannya aplikasi T2 itu juga bisa nonton explore gitu ya, Mbah? Iya. Nggak hanya tempatnya joget-joget gitu kan, masyarakat awam tahunya kan hanya aplikasi untuk joget-joget gitu loh. Iya. Jadi gini, aplikasi T2 itu dulunya saya juga nggak suka. Dan kenapa sampai saya terjun ke aplikasi T2 dari channel ini, YouTube, untuk berjuang mendapatkan suatu bayaran mungkin ya. Dalam dunia YouTube monetisasi itu benar-benar kita prosesnya panjang banget dan sangat lama dan itu butuh perjuangan kita semua. Dan di T2 itu dimana kita mendapatkan suatu
hadiah dari penonton, dan itu bisa langsung dicairkan mungkin untuk biaya tour ataupun Oke. explore. Jadi gift atau saweran Gift, dari penonton itu bisa langsung dicairin ya, bisa di langsung withdraw ya. dicairkan. Oke. Pendapatan terbanyak selama di aplikasi T2 sampai Pendapatan berapa? terbanyak di aplikasi T2 sekitar Ya ngomong aja lah, kita juga nggak pernah minta kelos. pendapatan terbanyak sekitar 10 10 juta? Iya. Itu dalam sekali withdraw atau dalam 1 bulan? kali withdraw 1 bulan. Oh, dalam 1 bulan Iya, terkumpul 10 dirapel. juta? Iya, satu. Bombo, 10 JT, mais. Gokil. Kalau di aplikasi ini baru 1 kali saya. 1 kali dan? Disebutkan juga. Ya nggak apa-apa, biar tahu itu penonton. Monetisasi pertama itu sekitar 1,6. Jadi memang kita di dunia YouTube itu harus benar-benar berproses dan berjuang. Oke. 1.600.000 di aplikasi YouTube, dan di aplikasi T2 udah pernah dapat 10 juta. Iya. Dan paling kecil di aplikasi T2 dapat berapa tuh, Mbah? Paling kecil 1 bulan. Ya, 1 bulan sekitar 2 juta. 2 juta. Itu berarti dalam sekali live dapat sekian dolar, dikumpulin gitu ya? Iya. Jadi sampai masa tertentu baru dicairin? Iya. Oh gitu. Saya pikir dalam sekali live dapat 2 juta. Wow. Amazing. Amazing. Tapi banyak teman-teman saya mungkin sekarang lebih sukses, dan banyak dari bayaran-bayaran T2 itu lebih amazing gitu. Lebih amazing. Iya, Ada yang lebih dari 10 juta? lebih dalam 1 kali live streaming explore. Dapat 10 juta? Makanya sekarang banyak sekali explorer yang beralih ke T2. Tapi tetap di dunia YouTube kita konten kreator harus Konsisten ya? konsisten dengan dunia YouTube-nya. Kalau saya insya Allah tidak akan pindah dari aplikasi ini, mau ditonton alhamdulillah, nggak ditonton ya sudah gitu aja. Yang penting kita berkarya gitu. Iya, kita berkarya. Karena hasil tidak akan pernah membohongi dari setiap usaha kita gitu. Tetap Allah yang menentukan ya. Iya, rezeki Allah yang menentukan. Oke, Mbah, saya bertanya di TikTok. Kalau saya lihat penonton TikTok itu banyak bocahnya ya. Iya, banyak bocahnya. Banyak bocahnya dan banyak ceweknya. Rata-rata saya lihat itu cewek. 80% itu cewek, 20% itu cowok. Cowok jarang typing, sekalinya typing dia menjadi haters. Kecuali dia teman sejawat kita, kawan kita sendiri, berarti dia komennya fine-fine aja. Iya, fine. Nah, seorang public figure itu biasanya dikelilingi cewek atau cewek datang sendiri. Pernah nggak Mbah ada cewek yang datengin? Wah, ini ternyata artis TikTok guys, Mbah Darmo. Pernah nggak Mbah? Kalau untuk datang, saya belum pernah ada yang datang itu. Terus? Itu banyak mungkin dari public figure kayak saya di TikTok, banyak sekali yang mungkin tippingan di live waktu chat itu, banyak sekali yang memuji ataupun berusaha untuk kayak membuat seorang host itu benar-benar baper gitu kan. Ya gitu. Iya. Tapi kita harus profesional. Mereka gimana caranya sampai melakukan hal seperti itu, kira bisa dipraktekin nggak gimana caranya? Penasaran aku. Kalau misalkan kayak gitu, aku pindah ke aplikasi sebelah aja biar banyak ceweknya. Jangan gitu-gitu. Oh, gak apa-apa lah. Gua juga, malah gua jadi ketularan logat Kebumen ya. Ini mau bahasa ngapak atau gimana? Oh, lah, jangan niru-niru Rika. Kemungkinan bukan suatu hal biasa ya di dunia live streaming, entertainment, untuk sebuah tippingan chat di live streaming, bahkan di YouTube pun banyak yang seperti itu ya. Di TikTok mungkin kita bisa langsung berinteraksi dengan penonton atau audiens gitu. Nah, di TikTok sendiri penonton dan host streaming jika tidak bisa membawa diri dalam dunia explore-nya, dia akan tidak fokus gitu. Begitu. Kalau masalah untuk kayak baper-baperan yang mungkin banyak sekali dari penonton berusaha untuk mendekati host streamingnya, itu tergantung dari hostnya sendiri. Begitu ya? Iya, pembawaannya dan karakter.
Oke, Mbah. Nah, terus kembali lagi ke masalah public figure nih, Mbah. Kok kalau kita bahas masalah public figure, wajahnya Mbah Darmo kok tiba-tiba berubah jadi keungu-unguan ya, guys ya. Sajane ki ono apa? Hati-hati loh, saya bisa mengubur statement dan pernyataan Anda loh ya, hati-hati loh ya. Itu alam gue bertawa di belakang, guys. Oke. Tenang, saya tidak akan bertanya kalau hal yang rahasia. Cuman sebagai public figure, kira-kira sampean siap nggak dapat pertanyaan yang lebih dalam gitu? Tapi tidak ke pribadi, tenang aja. Iya. Siap ya? Ya, karena podcast kita ini kan kita saling bertanya itu Iya. kan. Dan saya sebagai mungkin dianggap public figure ya, saya jawab pertanyaan dari host gitu. Gitu ya. Oke, sebagai public figure dia akan menjawab pertanyaan dari saya, guys. Oke. Pertanyaan berikutnya adalah, sudah menikah belum, Mbah? Sudah. Sudah. Alhamdulillah sudah. Oke. Putranya berapa, Mbah, sekarang, Mbah? Menikah selama ini. Loh, saya tanya putranya kok, nggak tanya berapa lama menikahnya kok. Ya. Dia sudah mulai panik, guys. Sudah mulai panik. Belum dikarunia anak. Oh gitu ya, semoga cepat dikaruniai anak yang Amin. soleh, soleha, berbakti kepada orang tua, mulia di hadapan orang tua, mulia di hadapan agama, dan mulia di hadapan masyarakat. Barakallah, amin. Masya Allah. Oke. Mbah, belum dikaruniai anak, sorry ya. Sampai belum dikaruniai anak, tapi kok yang ngonten bengi-bengi, Mbah. Terus kapan kelone, Mbah, ngono. Lah tri piye ngarep duwe anak, Mbah, ngono lho. Kita kan ngonten ya, ngonten kan nggak setiap hari ngonten gitu ya. Setiap hari ataupun setiap malam kita ngonten, pasti ada hari liburnya. Oh gitu. Jadi ada target kerja, ada target libur gitu. Iya, Oh, jadi setelah keliling dapat koin, withdraw pulang, store ke istri. Nyah, iki nyah, ngono ya. Mbok. Aman. Ya, udah mulai panik, guys. Wajahnya udah keungu-unguan, guys. Wah, ini benar-benar podcast yang keren nih saya nih. Saya selalu pernah podcast kayak gini, tapi ini yang paling Nervous ya, agak-agak gugup gitu ya. Agak kikuk gitu ya. hostnya katanya yang angker ini. Hostnya secara angker. Hostnya angker, wajahnya nggak kelihatan, bodoh amat lah. Tuh alam kubur ketawa lagi. Mbah, kembali ke lokasi konten. Sebagai konten kreator, Mbah Darmo kira-kira bagaimana menyikapi konten yang settingan atau tidak settingan? Gitu. Oke. Itu mungkin pertanyaan-pertanyaan dari Para viewer ya. para viewer, bahkan mungkin akhir-akhir ini banyak sekali perdebatan masalah settingan maupun real, atau mungkin kalau dibilang yang tanpa penampakan hantu, hanya sekedar interaksi-interaksi di lokasi gitu ya. Oke. Nah, untuk penampakan settingan sendiri, mungkin dari kreator itu berusaha untuk menghibur penonton gitu. Tapi banyak yang akhir-akhir ini mulai menyimpang. Dalam artian, bagi kreator sendiri, suatu tempat yang mungkin dibilang angker dengan penampakan-penampakan seperti itu dan ditambahi dengan penampakan-penampakan seperti itu, kemungkinan jika tempat itu ada nilai jual, berakibat kepada pembeli yang mungkin akan membeli tempat tersebut gitu loh. Itu yang paling disayangkan bagi kreator yang mungkin kedepannya berniat untuk edukasi bahwa lokasi ini kita hanya eksplorasi. Itu yang kita inginkan untuk suatu konten kreator yang real gitu. Baik. Di antara host explore itu terdapat beberapa konten kreator cewek, tidak hanya satu kan, karena beberapa ada konten kreator cewek baik di aplikasi A, B ataupun C. Pernah nggak sih sampai terjadi cinlok dengan konten kreator cewek gitu, Mbah? Kalau cinlok sama konten kreator cewek belum pernah. Belum pernah. Belum. Oke, guys, doi jawab belum pernah ya. Kalau sama konten kreator cewek belum pernah, berarti kalau bukan konten kreator pernah.
Kalau sama Dia panik guys. bukan konten kreator, ya ada. Pernah ya? Pernah. Tapi dekatnya hanya sekedar teman, sahabat, atau lebih dari sahabat dan dari sahabatnya lagi, atau gimana, Mbah? Ini udah mulai pribadi nih. Oh, loh, kan tadi kan sudah saya tanya duluan, sebagai konten kreator berarti kan sama dengan Anda seorang public figure. Iya. Seorang public figure itu harus siap ditelanjangi dengan pertanyaan-pertanyaan untuk menjawab pertanyaan dari para netizen. Berarti ini pertanyaan sah-sah saja sebenarnya gitu ya guys ya. Gimana? Iya kan ya. Berarti ada gitu ya. Tenang, Iya. saya nggak akan nanya namanya siapa, alamatnya siapa, di mana, nomor teleponnya siapa, berapa, nggak pernah, nggak akan saya tanya. Nanti aja kalau sudah off aja. Oke ya guys, itu ranah pribadinya Mbah Darmo. Saya nggak akan bertanya lebih dalam karena biasanya Mbah Darmo pernah nggak melihat seorang konten kreator cowok itu ada cinlok dengan konten kreator cewek gitu? Pernah nggak? Kalau melihat sendiri saya belum pernah. Tapi pernah tahu. Pernah tahu kalau kabar Pernah tahu. itu pernah. Jadi dengan kata lain sebenarnya hantu membawa berkah gitu ya. Bisa kenal cewek cakep, dapat viewer cakep Mungkin gitu. bukan hantu membawa berkah, ini kemungkinan sifat alamiah dari manusia sendiri ya. Itu sifat alamiah berarti naluri ya, Mbah. Naluri, dan itu Ya, nanti berarti ada kuwi, setan-setan bisikan yang mungkin membisikkan. Itu kalau naluri berarti Mbah, sing lanang apa sing wedok sing berangasan. Kalau naluri manusia biasanya dua-duanya itu. Oh, begitu ya? Iya, pasti Oke. dua-duanya. Dan bakal terjadi karena kalau cuma satu imbal baliknya nggak ada itu pasti. Gitu. Iya. Mbah, saya sebagai konten kreator, Mbah Pekok sebagai konten kreator, Alam juga sebagai konten kreator, Mbah Darmo juga sebagai konten kreator. Kita semua di sini sebagai konten kreator explore ya, bukan horor. Pernah nggak sebelum explore melakukan ritual atau punya pegangan spiritual gitu? Kalau saya pribadi dulu waktu pertama kali ngonten explore di YouTube, pernah melakukan praktik kayak spiritual gitu. Praktik spiritual seperti apa maksudnya? Ya mungkin kebanyakan dari orang Jawa seperti kayak sarana sesajen. Oke, tapi sempat punya pegangan jimat, mungkin pergi ke praktisi spiritual terus bilang, Mbah saya mau konten kreator, mau jadi konten kreator, kira-kira harus punya pegangan apa gitu, pernah nggak? Belum pernah. Belum pernah. Jadi nggak pernah pakai jimat apa gitu, nggak pakai pernah. jimat apapun. Oke, katanya nggak pernah pakai jimat. Kira-kira berani nggak buktikan kalau di dompetnya itu nggak ada apa-apa, guys? Oh, berani? Oh berani, udah nggak usah kalau gitu. Berarti nggak ada duitnya guys, karena dia bilang nggak ada apa-apanya gitu. Nggak usah deh, nggak usah. Berani, nggak ada jimat sama sekali saya. Tidak ada pegangan sama sekali. Gitu Hanya ya. Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, kan hanya Allah. Oke, semoga seperti itu, tetap Amin, terjaga amin, imannya ya. Takut nggak sih kalau ketemu penampakan? Kalau secara pribadi karena sudah pernah dan mengalaminya sendiri, kalau takut enggak ya. Tapi kalau rasa kayak bulu kuduk berdiri, merinding, dan mungkin ada rasa khawatir itu Oke. ada. Tuh, kalaupun kita lari mungkin balik kanan, jalan cepat ya teman-teman. Kebanyakan orang konten kreator pasti dengan alibi jalan cepat, itu sebetulnya kita berusaha menghindari. Oh gitu, gitu ya. Pernah nggak hantu-hantu itu ikut sampai ke rumah selama konten? Selama konten belum pernah. Berarti pada saat Mbah Darmo nyampe di satu tempat, ada interaksi di situ ya sudah di situ aja, Iya, endemik ya, sudah tidak endemik, ikut keluar ya. tidak ikut keluar. Oke, tapi istri pernah nggak protes? Ngapain sih kamu bolak-balik konten kreator jadi cari hantu melulu gitu? Kan mending cari hatiku kan gitu. Kalau istri nggak pernah protes dengan hal apa yang saya lakukan selama ini. Nggak pernah protes? Nggak pernah protes. Berarti penghasilannya amazing ini guys. Istri tidak protes. Kalau misalkan penghasilannya itu tidak nutupi, aduh biasanya protes Pak De. Hai. Itu ciri-cirinya guys. Berarti beliau ini termasuk kategori konten kreator yang sukses. Alhamdulillah. Karena istrinya nggak protes, ditinggal demi hantu gitu. Apalagi sampai tur seperti ini ya. Iya gokil banget coy. Mbok istri ditinggal demi hantu. Gitu berarti. Bukan demi hantu. Oh gitu ya. Demi kita berkreasi. Demi berkreasi. Kreator, iya, berkreator. Sebenarnya
Untuk live di aplikasi T2 itu butuh waktu berapa lama sih setiap sekali live? Kurang lebih 1 jam. 1 jam. Yang dicari itu apa, Mbah? Kok sampai lama kayak gitu? Nah, Nyari hantu apa nyari koin? intinya kalau kita pasti nyarinya koin. Wah, nyari koin guys. Nah, Iya, jujur iya, kita iya. pasti nggak munafik, kita semua pasti nyari koin karena mungkin dunia kita di kreator. Tapi secara pribadi saya waktu di YouTube saya tidak mencari apapun, saya hanya hobi mungkin dengan hobi saya yang suka dengan hal-hal goib ataupun hal-hal Hobinya nggak angker. wajar, Pak D. Hobinya nggak wajar. Mencari yang angker. Loro wong iki. Oke, sekarang kayaknya nggak adil ya kalau saya nanya Mbah Darmo terus. Gimana kalau saya kasih 5 pertanyaan, Mbah Darmo nanya saya? Karena dia nyarinya susah. Rumahnya di Kebumen, kadang dia gentayangan dari ujung sampai ke ujung. Nyarinya susah, baru kali ini ketemu. Kita terakhir ketemu berapa? Setahun yang lalu ya? Ya, hampir setahun yang lalu. Setahun yang lalu. 5 pertanyaan aja, silahkan tanya ke saya. Oh, boleh nih. Boleh. Biar adil dah. Dari tadi dia ditanya terus. Oke, 5 pertanyaan. Saya kasih waktu. 3, 2, 1. Habis. Gak jadi. Waktunya udah telat. Wah, curang ini. Ya, teman-teman ya. Curang ini, beneran curang. Saya belum mengeluarkan pertanyaan. Dikeluarkan di kamar mandi. Jangan dikeluarkan di kamar pertanyaan. Oke, monggo. 5 saja. Jangan banyak-banyak. Oh, diberi kesempatan. Iya, untuk kesempatan 5 bertanya. pertanyaan. Oke. Ini saya nyebutnya dengan sesuai channelnya gitu ya. Sesuai channelnya. Sesuai channelnya. Oke, Papa Kilo. Pak, ya. Papa Kilo Production. Papa Kilo Production kan di dunia ekspor ini kemungkinan Papa Kilo Production ini banyak dari konten kreator yang lebih menghormati gitu ya. Dalam artian selama ini Papa Kilo mungkin dianggap sebagai orang yang berwawasan. Nah, apakah selama ini Papa Kilo ada sesuatu yang mengganjal dalam dunia kreator? Mengganjal dalam hal apa dulu? Ya, mungkin ada hal-hal negatif dari kreator itu sendiri yang menyinggung dari Papa Kilo. Kalau saya, intinya saya nggak mau nyenggol orang. Tapi jangan senggol saya. Gitu loh. Kebanyakan orang ini nyenggol saya. Selagi itu masih di dalam ambang batas wajar, Oh, iya. ya, saya nggak peduli lah. Saya anggap, ya itu namanya kompetisi. Kompetisi gitu ya. Kompetisi. Dalam dunia kreator itu harusnya caranya dengan mengembangkan bagaimana sih kita lebih baik dari Ya, karena kreator pada intinya lainnya. begini, mungkin pemikiran kita berbeda ya. Karena antara kerja keras itu beda dengan kerja cerdas, ya, benar. gitu. Jadi saya mencoba memberikan sesuatu yang sedikit berbeda. Saya tidak mau masuk ke satu lokasi yang pernah dimasuki lebih dari sekian orang konten kreator. Kenapa? Belum tentu akan terangkat viral ya. Andai kata pun di satu titik lokasi itu ada kejadian atau fenomena, belum tentu saya kebagian viralnya. Udah ketutup dengan channel besar sebelum-sebelumnya kan begitu. Iya. Apabila lokasi itu lokasi epic, udah pasti channel besar datang duluan. Terkadang channel-channel yang belum monet udah ke situ duluan, kan seperti itu. Kalau pada intinya sih saya masa bodoh, tapi kalau dia udah nyenggol saya ya Oke. saya akan teriak gitu. Berarti kedepannya Papa Kilo ini akan memproduksi suatu movie tentang kreator explore ya, khususnya itu. Lebih tepatnya begini, saya kebetulan suka nonton. Saya tidak munafik. Film-film yang saya produksi saat ini kebetulan sudah terproduksi 9 short movie, 9 judul yang akan tayang di channel ini. Jadi channel Papa Kilo Production ini akan menjadi channel khusus podcast dan short movie. Semoga Jadi, sukses pokoknya. Amin, thank you. Semoga kita sama-sama sukses, banyak koinnya lah. Minimal 5 kontainer sehari gitu loh. Nggak usah muluk-muluk kalau saya mau. Jadi, Nular. yang tenang, kalau saya dapat 5 kontainer duit gitu, saya kasih 2 kontainer. Nanti kalau habis berhayal dapat 10 kontainer. Iya, berhayal lagi. Nah, kan cuma berhayal, lagi. nggak susah kan. Ngapain harus pelit.
Jadi di short movie saya itu saya mix. Saya menonton film A, film B, film C, film D, dan dari dari beberapa film saya rangkum, saya kemas, saya kembangkan sendiri versi saya. Jadi ada yang lokasinya bener kita bikin kuburan beneran, syutingnya di dalam lubang kuburan beneran tuh ada. Wow, keren, amazing itu, mengerikan beneran. Dan saya pengen mencoba itu. Kita syuting sampai pernah nyewa beberapa minggu yang lalu kita syuting sewa salah satu yah di Bali gitu. Ya kita bukan mau pamer modal sih, enggak. Saya cuman lebih cenderung pengen mengutamakan suatu tampilan yang berbeda. Gitu loh. Kalau misalkan short movie di Indonesia itu dominan dengan kuntilanak, pocong, genderuwo, tuyul, one yul, three yul, four yul, five yul, ya mungkin saya akan membuat sedikit berbeda. Horor Indonesia itu lebih suka menampakkan daripada thriller. Seperti kalau di luar negeri itu kan jarang horor yang filmnya penampakan itu kan jarang. Tetapi mereka lebih banyak plot twist dan seperti psikopat gitu ya, seperti itu. Bagus sih. Memang Papa Kilo ini memang saya lihat dari covernya udah mulai seperti mencoba untuk mengangkat dunia kreator explore sendiri gitu ya. Kalau dunia kreator explore ada 2 judul film nanti. Wow, keren. Dari 9 itu ada 2 judul film, ya yang satu itu cukup besar dan kita melibatkan cukup banyak orang. Walaupun produksinya hanya sekitar 10 harian. Biasanya kita bikin short movie itu durasi hanya 10-15 menit gitu-gitu aja. Oke, cukup itu aja. Cuman 2, masih ada 3 pertanyaan loh. Udah 3 pertanyaan. 3, kan kurang 2. Kurang 2. Tambah lagi nih. Ya, kurang 2 pertanyaan. Wah, ini gimana nih podcastnya? Iya dibalik kan, biar adil. Saya nanya berarti Mbah Darmo nanya gitu. Sisa 2 pertanyaan. Oke. Pengalaman pribadi Papa Kilo selama ini di dunia kreator. Tentang kreator di Indonesia. Oke, kenapa? Menurut Papa Kilo itu bagaimana untuk kemajuan para kreator itu sendiri? Kemajuannya kayak gimana maksudnya? Kemajuan untuk dunia kreator explore khususnya di Indonesia sendiri itu buat Papa Kilo itu ada nggak masukan-masukan buat para kreator itu? Saran saya begini, jangan melebih-lebihkan story tentang lokasi. Ya. Kedua, jangan ngawur bikin judul lokasi. Ketiga, saling berbagi. Saling berbagi, yang penting sama-sama menjaga. Terkadang begitu tahu lokasinya, dia simpen Sherlocknya dikasih ke orang. Ya. Terus konten kreator berikutnya belum tentu menjaga, kadang barang hilang, barang rusak segala macam. Nah, seperti itu yang saya kurang setuju. Makanya benar-benar lokasi-lokasi yang khususnya itu perizinannya atas nama saya atau saya yang masuk dulu ke situ, itu akan saya simpan. Karena saya nggak akan pernah mau ngasih lokasi itu kepada orang yang nggak saya kenal. Apalagi datang hanya ujuk-ujuk minta lokasi. Ini gimana, gitu ya? ini gimana. Jujur, karena ada aplikasi sebelah kok, hostnya begitu semua. Iya. Boro-boro kayak ngajak ngopi, ayo ngopi yuk. Enggak, ngilang selama setahun tiba-tiba. Itu mau tak pakai bisa nggak? Wah, yo enggak. Lu pikir gua siapa? Kita pendekatan dulu, ngobrol dulu. Ya nggak usah pendekatan dulu, paling nggak kita akrab kan gitu loh. Ya. Tak kenal maka tak tendang. Tak kenal maka ditendang ya? Iya, nggak peduli saya mau ngapain. Kita mah apatis-apatis aja gitu loh. Malah sampai, misalkan Mbah Darmo mau pakai lokasi saya ini. Iya. Itu izinnya berapa? Biasanya gua segitu. Gua ngasih ini, ngasih itu. Nah, terus kira-kira... masa saya yang...
Masa saya harus bayarin izinnya, ngasih makan yang jaga, beliin rokok yang jaga, terus dia yang masuk konten? Goblok saya. Lu yang bayar, lu yang kasih, lu yang fasilitasin, silakan konten, gue yang nemenin. Itu loh. Logisnya segitu aja sih. Jadi itu salah satu saran dari saya. Iya. Oke, pertanyaan kelima. Pertanyaan kelima, oke, buat Papa Kilo ini khususnya ya, buat Papa Kilo. Di kreator ini, Papa Kilo mungkin banyak sekali kenal kreator-kreator dunia explore ya. Oke. Banyak sekali, dan mungkin ada kreator yang mungkin yang Papa Kilo sendiri lebih kayak sebuah apa ya, contoh gitu buat Papa Kilo, ada tidak Oh, panutan saya. panutan? Sebenarnya saya tidak ada konten kreator tertentu yang saya jadikan icon, saya jadikan kiblat gitu maksudnya kan. Iya. Saya meniru cara dia, ya enggak juga. Siapa yang baik saya tiru. Alhamdulillah. Gitu. Jadi karena jujur saya banyak belajar dari teman-teman konten kreator. Kreator. Karena saya bermain konten explore itu baru 2 tahun 3 bulan. Sekarang ini 2 tahun 3 bulan. Saya dapat pelajaran banyak dari Cak Bolang, dari Sang Explore, dari Mbah Peko, dari Alam, dari banyak, termasuk sampai sendiri. Cara ngonten. Jujur kalau saya ngonten explore itu nggak ada seru-serunya, nggak serem. Anak saya bilang, males punya papi, nggak serem. Mending nonton punya bapak kok, mending nonton punya Cak Bolang, seru. Punya papa mah nggak ada serem-seremnya. Ya karena gimana ya, itu style saya gitu. Iya, setiap kreator kan beda-beda gitu Iya. ya. Jadi Papa Kilo ini menerapkan kayak ini loh, saya pribadi gitu ya. Ya, sebenarnya saya begini. Pada saat ngonten itu saya ingin memberikan menyisipkan suatu pelajaran di mana saya mengajak para viewer itu, udah nggak usah takut sama hantu, sama jin nggak usah takut. Edukasi gitu. Kenapa kok harus takut? Takut nggak kalau ketemu hantu? Enggak. Nggak takut. Terus kira-kira setiap hari punya dosa nggak? Setiap hari ada. Pasti ada dosa, sengaja atau tidak ya. sengaja pasti kita melakukan Pasti, kesalahan, iya. baik itu disukai atau tidak disukai, sengaja atau tidak sengaja, pasti muncul kan kesalahan saya, spontanitas, Iya, kan gitu. Nah, orang banyak nanya sama saya, bos, bang, kenapa sih lu kelihatannya nggak takut? Ada suara titut-titut, bodo amat ya, karena kita kontennya pas siang sih ya. Jadi kita coba memberikan satu yang berbeda, kita ngonten podcast ini siang gitu ya. Biasanya kan podcast itu malam. Atau suasana dibikin horor. Enggak, karena ini kita mencoba untuk apa adanya aja dulu. Selain saya belum pernah punya studio, tapi ojo mandek ning kono pisan kali. Gimana nih, mau dilanjut atau tidak ini? Lanjut aja. Lanjut aja ya, pokoknya lanjut aja ya teman-teman ya, pokoknya ya, lanjut aja ya. Lanjut pokoknya, lanjut. Oke. Jadi begini. Lu kok nggak takut sih? Saya berpikir logis. Ada yang nanya juga, apa trik kamu, langkah kamu supaya kamu tidak merasa takut? Satu, kita punya Tuhan. Kita cukup berdoa, kemudian bertawakal. Berarti ya selesai, kita harus pasrah dan percaya dengan doa itu. Allah pasti akan melindungi hambanya ketika kita memohon padanya. Ya, Kan gitu, itu pertama, kunci. Kemudian yang kedua, lah kita punya dosa setiap hari aja nggak takut. Bukan sombong ya, bukan belagu, nggak. Orang itu melakukan dosa, nggak takut. Tapi kenapa dengan hantu yang nggak kelihatan kok takut? Bagi saya nggak waras itu. Oh gitu. Bagi saya nggak waras. Bener nggak? Logis kan? Iya. Oh gitu. Lu berdosa, kok kayaknya tenang-tenang aja, nggak takut, seolah-olah lu nggak mati gitu loh. Sedangkan seharusnya kita takut dengan dosa kita. Nah, lu dengan hantu dengan dosa nggak takut, dengan hantu lu takut. Hantu kan nggak kelihatan, kenapa lu takutin? Kira-kira yang waras yang mana nih? Tapi itu teori saya ya guys. Tapi kebanyakan orang takut dengan hantu. Gitu. Karena itu halusinasinya dia saja. Halusinasi ya. Ya. Sekarang
Kenapa kok saya bilang itu hanya halusinasinya dia saja? Coba kamu orang pergi ke Hong Kong, kamu orang pergi ke Irlandia, ke Inggris, ada nggak yang namanya pocong? Nggak ada. Oh, gitu ya. Kenapa kok pocong hanya ada di sini aja? Apakah pocong tidak punya paspor dan visa sehingga dia nggak bisa ke sana? Iya, ya. Cukup pertanyaan dari saya, Papa Kilo. Oke. Saya juga banyak banget terima kasih. Oke, Khususnya buat sama-sama. Papa Saya juga Kilo. terima kasih karena Mbah Darmo udah datang ke sini. Oke, guys. Saya tetap mengajak kalian yang belum subscribe, klik subscribe, like, share, komen di channel Papa Kilo Production, channel khusus podcast dan penayangan short movie dari saya. Oke. Sekali lagi terima kasih Mbah Darmo sudah berkenan Siap. hadir dari Terima Kebumen kasih, ke Masya Surabaya Allah. ketemu dengan saya ini yang nggak pernah menunjukkan wajahnya, tapi ya karena saya sadar saya terlalu ganteng untuk saya tunjukkan wajah saya, takut banyak yang jatuh Saya tidak cinta. menyangka ini beneran. Di Jawa Timur, datang disuguhkan tempat yang wow, mungkin dari Papa Kilo sendiri. Amazing banget. Amazing. Saya terima kasih dan sampai hari ini saya di podcast. Tegang saya ini masih tegang banget. Benar masih tegang. Sebenarnya bukan tegang karena di podcast, tegang karena pertanyaan podcast itu tadi. Iya, pertanyaan-pertanyaan podcastnya gitu. Oke, guys. Mungkin kalau di order oke lah ya. Tapi kalau duduk kayak gini saya sendiri kurang menguasai. Kurang menguasain, guys. Oke, guys, saya rasa gitu aja. Jangan lupa klik subscribe, like, share, and comment. Selamat malam, sleep tight, sleep well, have a nice dream, good night, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Papa Kilo Production. Bye-bye.